anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya sehat walafiat dan juga mudah-mudahan kamu terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang kamu berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Baik, berdoanya selesai. Sekarang tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, energi alternatif. Mari anak-anak, kita buka halaman 97. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Sinarnya memancar sepanjang waktu. Nah, berhubungan dengan matahari, maka kali ini kita akan mempelajari alat dan bagaimana cara berkreasi membuat lukisan dengan teknik usap abur. Alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, cat air, kertas gambar, kemudian karton, lalu gunting. Itu adalah alat-alat digunakan untuk melakukan sebuah kreasi dengan sistem teknik usap abur. Lalu cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan sebuah karton, lalu bentuk sebuah pola cetakan sesuai dengan keinginanmu. Pada langkah kali ini, kita membuat pola matahari. Jadi digunting-gunting sebuah kertas, digunting sebuah bentuknya matahari. Langkah pertama. Adapun langkah yang kedua, yaitu siapkan kertas gambar, kemudian letakkan pola yang sudah kamu buat tadi itu di atas kertas. Beri cat air berwarna atau bisa dengan menggunakan krayon atau pensil warna ataupun pewarna yang lainnya. Nah, yang pertama berwarna kuning pada tepi pola. Kemudian beri pula warna merah dan putih pada pola tersebut. Lalu yang ketiga, dengan bantuan tangan kiri, tahan pola pada posisinya, lalu usahakan pola tidak bergeser, artinya dipegang dengan baik-baik dengan tangan kiri itu, lalu diusahakan jangan sampai bergeser sedikit pun, supaya catnya atau warnanya bisa terlihat lebih rapi. Nah, dengan jari telunjuk tangan kanan usapkan cat-cat ke arah luar pola. Kemudian lakukan hingga seluruh cat terusap rata ke arah luar pola. Nah, langkah selanjutnya, setelah selesai, angkat pola dari kertas gambar, lengkapi lukisan dengan wajah yang tersenyum dan juga beri warna langit dan awan. Itulah bentuk yang namanya lukisan atau melukis dengan menggunakan teknik usap abur. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 98. Pemanfaatan energi surya. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar. Energi yang berasal dari matahari dikenal dengan nama energi surya. Pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Energi surya merupakan energi alternatif yang paling mudah kita jumpai. Adapun kegunaan daripada energi matahari ini bisa dipakai untuk menjemur, bisa pakaian, ataupun bisa juga menjemur bahan makanan seperti pada gambar berikut, yaitu dimanfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan, bisa bahan kerupuk ataupun yang lainnya. Sementara pemanfaatan yang lainnya bisa dikatakan dalam kegiatan kita juga memanfaatkan energi cahaya matahari untuk penerangan di kala siang hari. Energi
Panasnya pun kita manfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan, pakaian yang telah dicuci. Pemanfaatan energi surya seperti ini disebut pemanfaatan secara tidak aktif. Nah, bagaimana pemanfaatan secara aktif? Mari kita sama-sama pelajari. Seiring perkembangan teknologi, dengan berkembangnya teknologi, kemajuan zaman, maka pemanfaatan energi surya menjadi bersifat lebih aktif. Contoh pemanfaatan energi yang aktif adalah penggunaan panel surya, yang mana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Panel surya dapat berfungsi untuk membangkitkan energi listrik ataupun sebagai pemanas air. Di luar angkasa, panel surya dipasang pada satelit untuk memberi energi listrik pada pengoperasian satelit. Artinya memang matahari inilah yang dikatakan sumber utama segala macam daripada energi. Artinya matahari sangatlah bermanfaat untuk kehidupan kita. Berbicara mengenai energi, maka energi matahari itu adalah energi yang paling mudah kita jumpai. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengeringkan bahan makanan agar tahan lama. Namun, makanan yang telah diawetkan tetap memiliki batas waktu untuk dapat dimakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak keracunan makanan. Artinya, anak-anak, setiap dalam bentuk makanan mungkin pernah kamu melihat dalam kemasan makanan ada yang dinamakan expired atau batas waktu penggunaan makanan tersebut. Oleh karenanya, mari sama-sama kita lihat tentang pembatasan penggunaan makanan berikut ini. Perhatikan tanda-tanda khusus makanan yang telah lewat waktu. Pada makanan kemasan terdapat keterangan khusus pada bagian bawah ataupun di balik kemasannya. Keterangan pada kemasan biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kode produksi dan yang berikutnya yaitu tanggal kadaluarsa. Perhatikan gambar berikut ini. Pada bawah kemasan terdapat kode, yaitu 10 September 2012 D512. Artinya kode terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama 10 September 2012 dan kode yang kedua D512. Kode 10 September 2012 itu merupakan daripada batas akhir makanan yang dapat dikonsumsi. Nah, jadi berarti menunjukkan tanggal 10 September 2012 batas akhir daripada penggunaan makanan tersebut. Adapun kode yang terakhir yang D12 itu merupakan kode produksi makanan. Selanjutnya, bagaimana dengan kemasan yang ini, yang gambar berikut ini? Pada bagian atas terdapat kode MFG 040914. Kode itu merupakan kode produksi. MFG merupakan singkatan daripada manufacture dalam bahasa Inggris. Bagian kedua yaitu ada namanya expired, disingkatan EXP, yaitu 040917. Artinya tanggal 4 bulan 9 tahun 2017. Itu batas waktu penggunaan. Tapi kalau lebih daripada tanggal dan bulan tersebut, maka dan juga tahunnya, maka tidak boleh digunakan lagi. Bagian ini menunjukkan tanggal kadaluarsa atau expired pada tanggal 9 April tahun 2017. Ingat ya, dalam bahasa Inggris penggalan ditulis dengan urutan bulan, hari, dan tahun. Itu kalau di daerah
Inggris atau ditulis secara bahasa Inggris. Lalu kemudian gambar yang berikutnya, gambar yang ketiga, ini adalah kode ataupun bisa dikatakan hasil daripada pembuatan dan kemasan dari orang Jepang. Bagaimana bentuk penulisannya? Pastikan kita mengetahui dari mana makanan diproduksi. Bila makanan diproduksi dari Jepang, maka tanggal kadaluarsanya ditulis dengan urutan pertama tahunnya dulu, kemudian bulan, habis itu baru hari ataupun tanggalnya. Sementara di Indonesia itu sendiri, tadi sudah kita lihat, pertama hampir sama dengan pembuatan Inggris, tetapi bentuk penulisannya langsung 10 September 2012. Kalau dari Inggris tadi itu semuanya berbentuk angka 04, 09, kemudian 17. Kalau dari Jepang diawali dari tahun dulu, misalkan tahunnya 2020, kemudian bulannya misalkan bulan 2, sementara hari ataupun tanggalnya misalkan tanggal 3. Kewajiban di lingkungan sekolah. Selesai berolahraga, murid-murid akan kembali ke kelas. Mereka pun berganti baju di kamar mandi sekolah. Saat jika memasuki kamar mandi, ternyata keran air dalam keadaan terbuka. Air di dalam bak kamar mandi terbuang percuma. Lalu kemudian jika langsung menutup keran air tersebut, air pun tidak lagi terbuang. Begitulah jika tanpa mencari tahu siapa yang bersalah, ia langsung memperbaiki keadaan yang tidak semestinya. Jika menyadari bahwa kewajibannya di lingkungan sekolah yaitu ikut menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, anak-anak di sini berbicara tentang sebuah kewajiban yang ada di sekolah. Salah satunya cerita daripada Cika tadi itu yang menutup keran kamar mandi yang terbuka tanpa mencari tahu siapa yang bersalah. Artinya sekarang, oleh karena sekarang kita ini belajar di rumah, maka kamu juga di rumah selain daripada mempunyai kewajiban belajar, mempunyai kewajiban ikut kata orang tua dan mendengarkan kata orang tua, maka di rumah juga kamu mempunyai kewajiban harus menjaga kelestarian ataupun keindahan di dalam rumah. Nah, sekarang kita lihat yang di halaman 103 ada gambar, dua buah gambar. Yang pertama, gambar pertama yaitu menunjukkan seorang penjaga sekolah sedang membersihkan kamar mandi. Maka kewajibanku adalah, kira-kira apa anak-anak? Ya, tentu kewajibannya yaitu ikut menjaga kebersihan kamar mandi dengan cara tidak mengotorinya. Lalu di gambar yang kedua, yaitu teman-teman sekolah menjalankan giliran tugas piket. Maka kita mempunyai kewajiban atau kewajibanku adalah menjaga kebersihan kelas dan tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, coba sama-sama kita mempelajari yang mana sesuai dengan background yang ada di belakang, yaitu tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, air sebagai sumber energi alternatif. Energi dari air merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Perkembangan listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar atau bisa disebut PLTA
dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi gerak dengan bantuan turbin air. Lalu selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Adapun beberapa bagian PLTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendungan. Bendungan ini berfungsi menampung air dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua, turbin. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar dan perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Kemudian berikutnya generator. Apa itu generator? Generator itu dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya, jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Sementara PLTA skala besar memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran. Namun, PLTA juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang mahal untuk pembangunannya dan waktu pembangunannya juga sangat lama. Nah, itulah anak-anak tentang PLTA yang memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Sementara ada pun beberapa alat-alat tadinya itu seperti yang ada di gambar juga yang sudah ada di video tersebut menunjukkan dari air dengan perputaran turbin lalu kemudian mengarah ke generator sehingga bisa dijadikan sebagai aliran listrik. Sementara kelebihannya tadi itu adalah memiliki daya listrik yang sangat besar, juga ramah lingkungan dan tidak menghasilkan pencemaran. Tetapi kekurangannya tadi menyatakan bahwa memerlukan biaya yang sangat mahal untuk pembangunannya dan juga memakan waktu yang lama. Adapun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau singkatan dari PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ini adalah suatu pembangkit listrik skala yang kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun yang kecil. Sementara ada beberapa bagian PLTMH antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kincir air berfungsi penggerak dinamo. Lalu kemudian dinamo berfungsi sebagai menghasilkan listrik. Dan yang berikutnya, saluran pembawa air berfungsi menjaga air yang disalurkan. Nah, seperti gambar tersebut itu adalah PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, sama seperti PLTA, PLTMH juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu antara lain biaya pembuatannya cukup murah dengan rancangan yang sederhana dan tidak menimbulkan pencemaran. Sementara kekurangannya adalah
hanya menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini. Adapun tugas yang harus kamu laksanakan atau yang harus kamu kerjakan yaitu di halaman 106 yang Ayo Berlatih bagian bawah nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu semuanya tetap menjadi anak kelas 3 yang semuanya menjadi pintar. Dan kepada bunda-bunda, terima kasih sudah menemani anak-anaknya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.